Saya mau tanya Ustaz, ada sebagian yang berpendapat kita perempuan belum mengenakan baju gamis berarti belum syar'i, meskipun sudah mengenakan rok dan baju beserta hijab sesuai syariat Islam. Modelnya atau menutup auratnya? Modelnya atau menutup aurat? Pernah Nabi, hai orang-orang beriman, pakailah gamis menutup aurat. Apapun modelnya, kalau menutup aurat, tertutup. Bagaimana menutup aurat? Hilang bentuknya, tidak transparan, tidak membangkitkan syahwat. Apapun modelnya. Kimono. Kimono itu kalau yang asli pakai Jepang, baju Cina, coba tengok, kaisar-kaisar Cina yang lama, macam pakai kelambu. Itu hilang bentuknya. Baju kimono, baju. Jadi Islam itu tidak menghilangkan budaya. Baju kurung Melayu itu, tapi baju kurung yang betul, jangan yang tengahnya diikat pakai kabel. Itu maka tidak ada model yang jelas, asalkan menutup aurat, tak nampak, jilbabnya panjang, bajunya tak mesti gamis jubah, asalkan menutup aurat. Apa indikator sombong? Karena ada beberapa orang mengatakan justru yang tidak memendekkan celana itulah yang dianggap sombong. Sombong itu apa? Sombong itu dua. Yang pertama, ghamtun batarul haq, menolak kebenaran. Batarul haq, menolak kebenaran, itu sombong. Ada orang minum tangan kiri, makan tangan kiri. Kata Nabi, kenapa kau tak makan pakai tangan kanan? Aku tak bisa tangan kanan. Padahal bisa, tapi dia menolak kebenaran. Menolak kebenaran itu sombong. Yang kedua, ghamtun nas, menyepelekan orang. Ada orang rameh sopan tapi menolak kebenaran, dia sombong. Kau tak ke masjid? Aduh bapak aja lah dulu, saya tak mau ke masjid. Tapi muamalahnya baik, itu sombong. Sombong dua jenis. Sombong pertama, menolak kebenaran. Sombong kedua, menyepelekan orang. Sekarang banyak orang dua-duanya. Kebenaran ditolak, orang disepelekannya. Menurut pendapat para imam yang Ustadz katakan tadi, kain celana panjang lewat mata kaki dibilang haram kalau sombong. Kenapa enggak dari warna dan jenis harga dibilang sombong? Kenapa mesti ke bawah? Karena tidak disebut. Kalau sutra sombong, kalau warnanya kuning sombong, kalau mahal sombong. Kenapa mesti lewat mata kaki? Karena raja-raja Romawi dulu kalau pakai jubah-jubahnya panjang, macam jubah Superman campur jubah Batman, panjang. Lihat kemarin ketika anak raja Inggris nikah, dayang-dayang megang ke belakang. Maka Nabi mengatakan jangan pakai pakaian orang sombong yang memakai jubah itu. Jadi tidak lihat dari warna, tidak lihat dari harga, yang penting dia sampai. Dari mana perintah suluk beribadah masuk berlomba 1 bulan, masuk kelambu 1 bulan? Dari mana perintah suluk masuk kelambu 1 bulan? Suluk yang paling sikit 10 hari, yang agak panjang 20 hari, yang agak panjang 30 hari, yang agak panjang 40 hari. Suluk itu hanya ada dalam tarekat Naqsyabandiyah, didirikan oleh Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Dia semacam pelatihan, latihan bagaimana supaya zikir tak putus kepada Allah. Karena banyak orang zikir tapi tak ingat, yang diingatnya entah siapa tak jelas. Siapa yang diingat itu? Maka latihan mengingat. Maka suluk itu sama seperti mengingat. Kenapa tak boleh makan daging? Kenapa tak boleh? Karena kalau dia makan daging, libido seksualnya naik. Maka dia makan telur ayam, makan ikan supaya saat libidonya. Itu namanya riyadhah, latihan. Sama macam orang puasa. Bukan seluruh hidupnya tak boleh makan daging, vegetarian. Hanya saat pelatihan itu saja. Kenapa dia pakai kelambu? Karena banyak nyamuk. Dia lebih khusyuk pakai kelambu. Biar dia tak menengok ke sana kemari. Sama macam orang etikaf di Mesir itu pakai kemah namanya, qubbah, kemah. Mereka tak menyebut kelambu karena di Mesir tak ada kelambu. Itu tentang masalah. Jadi dia bukan menambah-nambah agama, metode pelatihan zikir. Bagaimana memasukkan zikir ke dalam hati supaya keluar dari itu zikirnya tak putus. Mau kerja dia tetap zikir, mau di sawah dia tetap zikir, tapi tak bisa mengatakan siapa yang tak bersuluk masuk neraka. Tak bisa. Itu sama metode pelatihan. Bolehkah kita minta diruqyah? Karena dalam hadis disebut 70.000 umatku masuk surga, la yastarqun, tak minta ruqyah. Baca syarahnya. Yang tak masuk surga itu kalau dia meyakini gara-gara ruqyah inilah. Itu yang tak masuk surga. Gara-gara ruqyah inilah saya selamat. Selamat itu gara-gara Allah. Ruqyah itu hanya usaha. Kalau ibu minta ruqyah, tapi keyakinannya bukan karena ruqyah, karena Allah, tetap masuk dalam golongan yang tak dihisap. Apakah salah ketika habis doa usap muka?
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadisnya ada dalam Sunan Tirmizi. Hadisnya itu dhaif, tapi karena jalurnya banyak maka derajatnya naik menjadi hadisun hasan. Hadis dhaif kalau jalurnya banyak maka derajatnya naik pada hadis hasan. Begitu kata Imam San'ani dalam Subulus Salam. Tak usah bingung kalau ada orang melarang subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dhaif tuh, memang dhaif, tapi kalau belum tahu ceritanya, itu dhaif karena jalurnya banyak, naik derajatnya menjadi hadis hasan. Begitu kata Imam San'ani dalam Subulus Salam. Kalau nanti dipermasalahkannya lagi, besok gitu lagi. Dhaif tuh, emang masalah buat lo. Jadi, kalau jadi itu kok setelah jadi, Islam seperti apa yang harus kita ikuti jika dewasa ini kita dihadapkan dengan perpecahan akidah? Yang mana yang kita ikuti ini? Yang mana ada dalilnya ikut itu? Siapa yang punya ceramah kalau ada dalilnya, ada kitabnya, ada ulamanya ikut. Yang tak ada dalilnya menurut saya tak usah ikut. Abdul Somad kalau dia menurut saya tak usah ikut. Abdul Somad bukan turun dari langit. Abdul Somad dari Panam. Bagaimana masalah musik? Pulang dari sini nanti singgah ke toko buku Islam, jangan toko buku kafir, pilih judulnya buku fikih musik. Fikih puasa sudah, fikih sholat sudah, beli fikih musik. Akhir kesimpulannya ujung fikih musik. Musik sama seperti ngomong. Kalau musiknya baik boleh, kalau musiknya tak baik haram. Musik ngajak nikah boleh. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair, boleh. Ngajak ingat mati boleh. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, boleh. Tapi kalau ngajak berzina jangan. Cinta satu malam